Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Sebab itu patut hari ini kita mau beribadah, mengucap syukur dan mau menyembah Tuhan. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini patut kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami akan duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Urapi setiap hamba Tuhan dengan urapan-Mu dari surga dalam bidang kami masing-masing supaya kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kami percaya tanpa kuasa Roh Kudus itu semua sia-sia. Mari kuasa Roh Kudus urapi kami semua. Hamba Tuhan dengan urapan-Mu secara luar biasa. Sehingga pelayanan kami semua boleh memperkenankan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi jemaat dan memuliakan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan hentar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini dengan selamat. Kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Siap untuk menyembah Tuhan dengan luar biasa pagi hari ini, amin. Mari kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita, come on. Go. Tepuk tangan sama-sama yuk. Sama-sama kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah semuanya. Katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Mari katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau. Mari angkat tangan yuk. Kau yang layak ditinggikan.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat ini saya membawa kita untuk berdiam sejenak. Kita berdiam sejenak. Mari kita renungkan apa perbuatan, apa yang telah Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Apa pengorbanan Tuhan untuk hidup kita. Yes, terima kasih Yes. Pengorbanan-Mu Tuhan untuk kami Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Engkau menebus dosa kami Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami. Kami mau menyembah. Kami mau memuji. Kami mementingkan Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Yes. Tuhan
Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ini ungkapan hati kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang sempurna untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Curahan darah-Mu Tuhan, kayu salib Tuhan, curahan darah-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pujian ini Tuhan, merupakan janji kami bahwa selamanya Bapa, kami mau memberikan pujian kami memberikan hormat kami memberikan keagungan hanya untuk Engkau Bapa. Karena hanya Engkau satu-satunya yang layak. Hanya Engkau yang layak Bapa. Segala kemuliaan, segala keagungan Tuhan hanya bagi Engkau. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara untuk meregistrasikan kehadirannya melalui link yang telah di-share di grup WhatsApp masing-masing ya. Terima kasih. Kenyang banget nih. Tapi kayaknya mau lihat-lihat lagi deh. Tahu belum kalau malam hari di Cilaki berubah jadi surganya jajanan. Lihat tuh pakai atraksi segala si AAT. Enak nih kayaknya. Yang rasa salted egg apa yang pedes ya? Tapi aku kan barusan makan. Tapi pengen. Pesen nggak ya? Ah, pesen aja deh. Udah dateng nih. Kayaknya ada yang enak deh. Beli lagi ah. Datang lagi nih makanan aku. Asik. Yeah. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kerakusan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, Biblical Night akan memberikan penjelasan tentang apa itu kerakusan, mengapa kerakusan disebut sebagai dosa, dan bagaimana caranya agar tidak terjatuh dalam kerakusan. Kamis, 20 Oktober 2022, pukul 7 malam via Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Tidak hanya melalui lantunan musik dan pujian kepada Tuhan, menciptakan karya untuk memberkati jemaat Tuhan melalui visual juga menjadi ladang pelayanan yang mulia. Namun pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah karya visual dibuat? Karya visual dibuat melalui sebuah proses yang panjang dengan melibatkan banyak orang, terutama fotografer, dan videografer. Gereja Rehoboth membutuhkan talenta-talenta untuk bersama-sama membantu setiap proses produksi, untuk menciptakan karya-karya visual kreatif yang berdampak bagi jemaat Gereja Rehoboth. Untuk itu, mari bergabunglah bersama kami. Jangan biarkan talentamu terpendam.
Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Ya, shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Saudara, pagi hari ini saya mengucap syukur pada Tuhan dan senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah ya minggu ini, puji Tuhan. Saudara, sebelum kira-kira 1-2 bulan yang lalu waktu saya mendapat judul ini, saudara, judul firman Tuhan yang akan dibawakan untuk hari ini, saya teringat kira-kira 54 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 1968, tepat bulan Agustus, terjadi serah terima pimpinan Paduan Suara Sion. Nah, pada saat itu saya dapat warisan lagu-lagu banyak sekali dari pimpinan yang lama berikan pada saya. Dan ada beberapa lagu yang cukup menarik ya untuk dinyanyikan. Salah satu adalah lagu ini, Tuhan Laut Menderu. Kalau saudara lihat terjemahannya masih terjemahan lama ya. Memuncak itu memunjak begitu ya, itu terjemahan lama. Dan banyak saudara, hebatlah bahaya maut, hebat itu pakainya hebat itu lebih hebat daripada hebat gitu ya. Dan kalau baca tentu karena terjemahan lama bisa tertawa dalam hati ya, karena terjemahan lama kita tidak biasa. Tapi lagu ini saudara, kalau dinyanyikan itu dinamikanya itu diusahakan sama seperti yang terjadi waktu Yesus dan murid-murid meredakan angin ribut. Ya, begitu. Nah, saudara, dia mulai dengan piano, ya, tenang. Dan chordnya itu masuk crescendo, ada staccatonya, dan ada puncaknya, dan seterusnya. Nah, saudara, sebab itu karena ingat di 52 tahun lalu ya, saya jadi kepingin nyanyi ini saudara ya. Ya, tentu kalau nyanyi dengan paduan suara lebih bagus saudara ya. Tapi saya coba untuk menyanyikan untuk saudara, untuk kita semua. Tuhan lihat laut menderu, ombak memuncak tinggi. Udara terliput awan gelap, tak tampak pertolongan. Apa engkau tinggal tidur, sedang kita binasa? Hebatlah bahaya maut mengancam, bangun Tuhan sekarang. Angin dan ombak turut perintahnya. Hai diamlah dan teduhlah, meskipun ombak memukul keras dan pencobaan datangnya menghebat, tak bisa melawan kuasa Yesus. Tuhannya laut, bumi dan udara.
semua akan turut perintahnya. Hai diamlah, teduhlah, semua akan turut perintahnya. Diam, teduhlah. Lah, saudara, pakai serak-serak bahasa lagi. Iya, itu lagu kalau dinyanyikan paduan suara tuh cukup bagus ya. Sebab dinamikanya terasa pada saat itu. Baik saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami boleh pada pagi hari ini, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah berdoa, terutama juga kami akan sekarang mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu dari surga. Hamba-Mu yang terbatas akan menguraikan firman Tuhan yang tidak terbatas. Beri hikmat dari surga sehingga apapun yang akan disampaikan itu boleh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir supaya kami boleh mengerti dan lebih dari itu kami melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini disampaikan berjudul angin ribut diredakan. Itu terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sehingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kami binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia? Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, tentu saudara, kalau saudara mengiring Tuhan mulai dari sekolah minggu sampai sekarang, mungkin sudah sering sekali saudara dengar cerita ini, peristiwa ini, yaitu angin ribut diredakan. Nah, sebelum Yesus sampai ke peristiwa ini, sebelumnya kegiatan Yesus pada saat itu adalah dia setelah khotbah di bukit, dia turun, dia menyembuhkan seorang penyakit kusta. Setelah itu dia menyembuhkan hamba seorang perwira, sampai perwira itu berkata, Tuhan gak usah datang ke rumah saya, ngomong ya satu kata, pasti hambaku akan sembuh. Ya, sehingga Tuhan berkata tidak ada iman yang sebesar orang ini, di Israel tidak ada iman yang sebesar dia. Nah itu saudara ya. Setelah itu mereka pergi ke rombongan Yesus, pergi ke rumah dari Petrus. Di sana ada ibu mertua Petrus yang sakit dan Tuhan sembuhkan. Nah setelah itu baru Tuhan berkata, ayo kita ke seberang. Ayo kita ke seberang. Jadi saudara, pada saat itu terjadi angin ribut. Terjadi angin ribut besar, gelombang besar. Tadi di nyanyian tadi, gelombang memuncak tinggi. Wah tinggi, memuncak tinggi, gelombangnya besar. Memang saudara, Danau Galilea
itu sering terjadi angin ribut itu, angin sakal, itu jelas. Ya. Karena memang kontur dari tanahnya ada gunung, ada bukit, dan itu sering sekali terjadi angin sakal, angin ribut seperti ini. Dan waktu itu Yesus tertidur, dan saudara, pada saat itu murid-murid membangunkan dia, dan Yesus menghardik. Dia cuma berkata, diam, teduhlah. Dan angin ribut itu teduh, danau menjadi tenang. Saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat atau bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang penting untuk peristiwa ini, yang terjadi dalam peristiwa ini. Yaitu pertama pelajaran yang kita bisa ambil sini adalah mengikut Tuhan tidak berarti bebas masalah. Tidak berarti bebas dari masalah. Saudara, kalau sudah baca ayat ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Murid-murid mengikutinya. Lihat saudara, Yesus habis setelah dia mengerjakan atau melayani begitu banyak hal dan mengajak murid-muridnya ke seberang. Dan terus sini murid-murid mengikutinya. Kok terjadi angin ribut? Kok saya mengikuti Yesus? Kok terjadi angin ribut ini? Saudara, ini berarti bahwa orang yang mengikuti Tuhan itu tidak bebas dari masalah. Bahkan saudara, kalau saudara baca di Markus pasal 4 ayat 35, hikayat atau peristiwa ini ditulis dalam 3 Injil. Matius, Markus, dan Lukas. Di Markus pasal 35, 4 ayat 35, bahkan di situ ditulis Yesus mengajak. Diajak loh oleh Yesus. Mari kita ke seberang. Kalau di Matius bilang murid-murid mengikuti Yesus, di Markus ditulis Yesus yang mengajak mereka. Jadi jelas saudara. Yesus yang suruh pun mengajak mereka mengalami masalah. Mengalami masalah. Saudara, kita tahu bersama-sama amanat terakhir berkata apa? Pergilah, jadikan semua murid, semua bangsa, suku bangsa muridku. Pergilah. Yesus baru menyuruh murid-muridnya untuk pergi mengabarkan Injil. Apa enggak ada masalah? Ada, saudara. Sebab itu Yesus berkata, kamu pergi sama seperti domba di antara serigala. Bayangkan domba yang tidak punya alat-alat untuk menjaga dirinya sendiri, itu akan berhadapan atau dikelilingin oleh serigala. Memang saudara, mengikut Yesus tidak pernah, Tuhan tidak pernah berkata dalam firman Tuhan, kalau kita mengikut Yesus, danau itu akan tenang, laut itu akan tenang, kita akan berlayar dengan tenang. Tidak, saudara. Kita akan berjalan di jalan yang diterangi oleh terang bulan. Tidak, saudara. Ada masalah. Masalah bisa jadi. Tapi apakah apa yang Yesus janjikan bagi kita? Dia akan menyertai kita. Dia akan menyertai kita. Dan di mana ada Yesus, semua persoalan bisa teratasi. Saudara, kita lihat di sini.
Yang terjadi, ayat 24 ditulis, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong. Artinya, kapan saja, tidak disangka-sangka oleh pikiran kita, tidak diduga, tidak bisa diprediksi, masalah itu bisa datang. Dan masalah itu tidak melihat bahwa dia itu adalah orang Kristen atau bukan orang Kristen. Dia itu anggota yang setia atau tidak setia. Dia itu pelayan atau anggota biasa. Dia itu majelis atau hamba Tuhan. Tidak, saudara. Semua bisa kena masalah. Tetapi Tuhan janjikan adalah apa? Pertolongan, penyertaan dan pertolongan. Ditulis di sini juga di danau. Danau itu bicara tentang apa? Tentang tempat. Di mana saja masalah itu bisa datang. Kapan saja. Dan kepada siapa saja masalah itu bisa datang. Tapi saudara, untuk masalah, mungkin saudara berkata masalah itu penyebabnya dosa. Benar. Penyebabnya dosa. Benar. Tapi tidak selalu dosa. Kalau dosa, ada ayat di Alkitab menulis begini. Waktu Tuhan menyembuhkan atau Tuhan mengampuni dosa, Tuhan berkata, jangan engkau berbuat dosa lagi. Nah itu terjadi, kata-kata itu, kalimat itu hanya 2 kali diucapkan oleh Yesus. Pertama, untuk seorang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Waktu Tuhan datang, Tuhan lihat dia di kolam Bethesda, sudah 38 tahun nunggu air dikocakkan oleh malaikat yang turun katanya. Orang yang pertama masuk ke dalam kolam Bethesda akan sembuh. Dan orang ini karena dia timpang, dia amat sulit untuk mendahului orang lain masuk ke dalam kolam Bethesda. Sehingga 38 tahun dianya tetap dia tidak bisa sembuh. Tuhan datang dan Tuhan berkata, apakah engkau mau sembuh? Dia tidak bilang iya atau tidak, tapi dia berkata alasannya. Ya habis saya nggak ada orang yang bantu saya untuk masuk ke dalam kolam. Nah seserah. Tapi Tuhan berkata, apakah engkau mau sembuh? Mau. Tuhan berkata, angkatlah tilammu dan berjalan. Dia angkat. Orang-orang Yahudi lihat dan berkata, kan sekarang hari Sabtu, hari Sabat. Kenapa kamu angkat? Kan gak boleh kerja. Siapa yang suruh kamu? Oh dia bilang, ada orang yang nyuruh saya. Yang berkata, siapa orang itu? Dia gak tahu. Nah, Yesus bertemu dia di bait Allah. Dan Yesus berkata, ya, kamu sekarang sudah sembuh. Kamu sudah sembuh. Yesus memperkenalkan diri, kamu sudah sembuh. Dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk daripada ini. Dan kedua, jangan berbuat dosa lagi itu pada saat wanita yang ditangkap sedang berzina. Aku tidak menghukum kamu, tapi jangan kamu berbuat dosa lagi. Saudara, jadi kalau kita lihat di kejadian di kolam Bethesda, artinya dosa itu dapat menyebabkan masalah. Nah, itu kita tahu semua. Dosa apapun, dosa asal itu dosa bisa menyebabkan masalah. Apa masalah itu penyakit, masalah itu persoalan, banyak sekali hal macamnya. Tapi itu sebabnya dosa. Tapi ada masalah yang tidak karena dosa. Dalam Yohanes pasal 9, di situ ditulis, diceritakan bahwa ada satu orang buta dari sejak lahir. Waktu melewati, Yesus dan murid-muridnya melewati orang ini, dan murid-muridnya bertanya pada Yesus, Yesus,
Orang ini buta dari lahir, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau dia sendiri? Terus Yesus berkata begini, bukan dia atau bukan juga orang tuanya, tetapi dia mengalami itu supaya pekerjaan Allah dinyatakan, supaya Allah dimuliakan. Jadi masalah itu bisa karena dosa, dan kalau bukan karena dosa dari yang bersangkutan, masalah itu akan menimbulkan atau menunjukkan pekerjaan Allah yang besar, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, setelah ombak begitu besar, Yesus ada di buritan, tidur. Kenapa dia tidur? Kita tahu bersama-sama Yesus itu adalah Allah 100%, manusia 100%. Dia manusia. Dia bisa rasa lapar, dia bisa rasa haus, dia bisa rasa capek, dan dia juga perlu istirahat. Kalau kita melihat bagaimana apa yang dikerjakan Yesus sebelum mereka menyeberang dari khotbah di bukit, menyembuhkan orang ini, menyembuhkan dan sebagainya, orang yang ditemukan sakit disembuhkan. Saudara, secara manusia dia capek. Dan kalau dia tidur, masuk akal. Logis kalau dia tidur. Pada saat itu, murid-murid ditulis berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau saudara lihat gambarnya begitu banyak gambar. Ada yang gambar murid-murid ngambil air ya, ngambil ember, ngeluarin air dari perahu. Ada yang nurunkan layar, ada macam-macam. Mereka berusaha, tapi tidak berhasil. Apa yang akhirnya mereka lakukan? Kita tahu semua. Mereka akhirnya datang pada Yesus dan mereka membangunkan Yesus. Dengan kata-kata apa, saudara? Yesus, kami akan binasa. Mereka takut dan mereka berkata, kami akan binasa. Dan Yesus bangun. Yesus bangun, Yesus berkata satu hal, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi di sini saudara, Yesus mengajar bahwa kalau kita dalam persoalan, jangan takut. Takut itu manusiawi. Hal yang enteng pun kalau kita hadapi, tapi kita belum pernah mengalami itu, ada rasa takut, saudara. Meskipun dosisnya kecil, tetapi rasa takut itu ada. Di sini, saudara, Yesus berkata dalam ayat 26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Angin yang menderu, danau yang bergelombang dihardik ya oleh Yesus, dan danau itu menjadi teduh sekali, menjadi tenang. Di sini dipertanyakan tentang iman. Nah, saudara, ada satu tulisan demikian. Ya. Allah adalah Bapakku. Allah adalah Bapakku. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah menyebut Allah sebagai Bapaknya? Coba saudara pikir kembali, ingat kembali pada saat saudara berdoa. Pada saat kita berdoa, kita selalu mulai dari Bapa kami dalam surga. Bapa, tolong saya, dan sebagainya. Saudara,
Dan Yesus sendiri mengajar pada murid-muridnya kalau berdoa adalah menyebut Bapa kami yang di surga. Bapa. Nah saudara, saya yakin semua di antara kita, semua kita yang hadir, pada saat kita berdoa, kita sebut Allah itu sebagai Bapa kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa saudara tidak berani bersandar sepenuhnya kepada Sang Bapa, yaitu Allah kita? Saudara, kalau saudara mengikuti Biblical Night, dan itu sudah bisa cari lagi ya di YouTube, yang menerangkan tentang Allah Tritunggal. Wow, kuasanya tuh hebat sekali saudara. Kuasanya itu tanpa tarah, persoalan apapun juga. Dia adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Dia mengatur segala sesuatu. Hidup kita juga di tangan Dia. Dan kalau kita bersandar kepada Allah yang seperti ini, logika kita adalah, kenapa kok mesti takut? Kenapa mesti takut? Itu kan? Dan kalau kita takut, kalau kita kurang beriman, ya, itu berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah saudara kurang mengenal siapa Allah itu dan kuasa dari Bapa itu. Saudara, kalau kita kurang mengenal, kita kurang, bukan memahami ya, bukan tahu. Oh ya, saya tahu Allah itu berkuasa. Saya paham kok bahwa Dia berkuasa kok. Dia menciptakan bumi. Ya saya paham lah. Alkitab juga bilang gitu. Tapi saudara, kalau saudara kenal, beda saudara. Kalau anaknya seorang bos besar, ya, yang bisa berbuat banyak dengan keuangan yang ada pada dia. Orang tahu nama itu, oh dia bos besar, dia konglomerat, dia bos besar. Tapi kalau saya susah, dia bisa tolong nggak? Masih ragu saudara. Kalau cuma tahu bahwa dia itu bos besar, dia bisa tolong saya ragu-ragu kalau dia mau tolong saya. Kalau anak dari bos besar itu beda saudara. Kalau dalam kesulitan apapun, perlu finansial, gak perlu ragu saudara. Dia bisa bersandar pada papanya, pada bapaknya. Dan dia yakin berhasil. Karena apa? Bapaknya seorang konglomerat. Itu manusia. Apalagi Allah yang besar sebagai Bapa kita. Dia bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Apa yang sudah kejadian saudara di firman Tuhan? Jadi demikian. Ini kita baca tadi tentang angin ribut dan gelombang teduh. Selain itu banyak saudara yang tidak sesuai, tidak bisa kita pikirkan. Dan itu terjadi. Kalau penyakit sembuh, oke lah. Sudah berkata, ya sekarang juga banyak dokter bisa menyembuhkan penyakit, oke. Tapi saudara, kalau satu kali Tuhan berkata, pohon ara yang tidak berbuah itu, Tuhan mengutuk pohon itu karena tidak berbuah, besoknya layu. Atau ada yang berkata itu seminggu lagi baru layu. Tapi saudara, pohon yang tadinya tidak berbuah, pohon tadinya yang hidup cuma tidak berbuah, Tuhan berkata, jangan berbuah lagi, Tuhan kutuk, layu. Itu kuasa dari mana saudara? Nah, membangkitkan orang mati. Ada tiga kali Yesus melakukan mujizat
membangkitkan orang mati. Pertama, membangkitkan dari seorang anaknya Yairus. Dia mati, ya kan? Waktu Yesus dipanggil ke rumahnya, waktu itu terus ada cerita tentang ada seorang wanita 12 tahun sakit tuh yang memegang jubah Yesus, sembuh, tertunda. Waktu Yesus mau berangkat sana, orang-orang dari rumah berkata, sudahlah Tuhan, nggak usah, Yesus nggak usah capek-capek, dan dia sudah mati. Yesus ke sana, dan Yesus berkata, kamu akan lihat, karena dia tidak mati, dia tertidur. Orang kan bingung, dia belum mati kok. Mendiagnosa orang mati itu gampang, nggak ada napas, banyak cara ya. Apa pegang di sini, apa pegang polsnya, lihat napasnya, lihat di banyak. Dia sudah mati kok. Yesus datang dan langsung bangkit. Mungkin orang berkata, kalau baru mati 1-2 jam atau berapa jam, belum 24 jam, mungkin itu mati suri, belum mati benar. Oke, yang kedua, ada pemuda, saudara, ibu janda, rombongan kedukaan ini bertemu dengan rombongan Yesus. Ibu janda ini punya anak satu-satunya, pria, mati, meninggal. Lagi mau diusung ke kuburan. Terus Yesus ketemu, dia pegang usungannya, terus dia berkata kepada, hai pemuda, bangkitlah engkau, bangkit. Mungkin kalau ada orang-orang yang berkata, itu kan belum 24 jam. Mungkin dia tersedak sesuatu, sampai dia gak bisa napas, dan dia mati. Jadi waktu usungannya ditaruh di tanah, lepas ininya, dia hidup. Bisa aja orang berkata begitu. Tapi saudara, apa terjadi dengan Lazarus? Lazarus itu sudah 4 hari. 4 hari mati. Itu bukan jenazah lagi, saudara. Bukan jenazah. Ya. Itu bukan jenazah. Itu sudah istilahnya bangke. 4 hari loh, saudara. Menurut ilmu biologi, itu sekian jam orang meninggal, itu tubuhnya mulai rusak. Mulai 1-2 hari setelah itu udah mulai hancur. Yang paling tahan kan kita tahu semua, rambut, gigi, kuku, dan sebagainya. Cuma itu. Yang lain hancur. Bangkai saudara 4 hari. Yesus berkata apa? Buka. Hai Lazarus, kemarilah. Lazarus tertutup dengan sapu tangan, kain lampin. Suruh buka dan dia berjalan. Saudara, itu kuasa Yesus. Kuasa Yesus. Nah, kalau kita kenal kuasa Allah, yang kita sebut Bapa, yang saudara sebut Bapa, perlukah kita khawatir menghadapi masalah? Perlukah kita takut menghadapi masalah? Dan kedua, karena kemungkinan kedua adalah hubungan kita dengan Bapa itu tidak akrab. Tidak akrab. Akrabnya di mana? Apakah kita sering berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan sebagai Bapa kita? Apakah kita sering membaca firman Tuhan sebagai firman Allah sendiri untuk menguatkan kita, menghibur kita? Kalau kita tidak melakukan hal itu, maka kita bisa seperti murid-muridnya, tidak akrab. Nah, yang penting sini adalah iman. Ya, iman. Yesus berkata, waktu Yesus nggak bilang begini, bodoh kamu.
Coba dari tadi bangunkan saya. Enggak. Bodoh kamu. Kalian tuh bodoh. Kenapa kok usaha-usaha sendiri keluarin air itu? Tidak, saudara. Yesus tekankan di iman. Nah, begitu pentingnya iman, seperti apa yang terjadi pada Ayub. Nah, iman Ayub itu bertumbuh melalui suatu proses yang hebat, yang berat sekali. Kita tahu semua, ya. Ayub itu orang saleh, orang takut akan Tuhan, orang yang diberkati, punya anak 10, punya ternak yang begitu banyak. Tapi Tuhan proses melalui proses yang berat untuk menimbulkan imannya. Sehingga saudara, pada ayat 42 tertulis demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 42, ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pertama-tama dia cuma hanya mendengar dari kata orang saja. Kata orang. Saudara, ada orang yang biasa kalau makan, saudara, di tempat-tempat tertentu terus ada itu kan, ada yang ngamen, ngamen, ya. Kita makan biasanya itu terjadi kalau makannya seperti di Cibadak, di situ, di mana Lengkong gitu ya sekarang, atau di tempat yang tempat makan gitu. Kalau dia makan terus ada orang nyanyi. Nah, ini ada 4 orang, mereka makan di situ dan mereka dengar ini ngamen nyanyi. Diambil gitar, biasanya ngamen pakai gitar dah. Terus dia nyanyi begini, saudara. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, begitu ya. Naik turun katanya, di atas dahan katanya. Lah, yang makan ini bilang, kamu kok nyanyi kok gitu? Kok pakai katanya-katanya? Nah, terus yang nyanyi bilang gini, Bapak nggak lihat, saya kan pakai kacamata hitam, dan saya nggak lihat sama sekali, dan saya buta. Dia buka gitu, saudara. Saya buta, saya nggak lihat. Jadi kalau orang cerita tentang burung nuri itu saya sambung katanya, ya kata orang, dan saya dengar dari dia, bukan saya lihat sendiri. Saudara, Ayub dia berkata tidak begitu. Jangan saudara kita menjadi orang Kristen katanya, oh iya kata si itu, oh iya ya kata si ibu itu tadi di gereja dia dengar kesaksian. Ada seorang ibu ditolong oleh Tuhan, ada seorang bapak sakitnya ini ditolong oleh Tuhan 100%. Katanya, dan dia sendiri nggak pernah ngalami. Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya iman kita bertumbuh terus. Nah, iman kalau diproses untuk tumbuh, saudara lihat ini. Saudara tahu ini gambar apa ya? Ini adalah gambar tawon, lebah. Ya, lebah ini di satu sisi orang takut kena sengatan lebah, tapi di sisi lain orang sangat suka minum madu karena banyak khasiatnya. Kita tahu semua, orang takut lebahnya, tapi orang senang atau mencari madu yang paling bagus untuk apa? Untuk khasiatnya. Demikian juga. Kalau kita diproses oleh Tuhan, mungkin pahit, saudara, sakit, masalah datang seperti murid-murid. Tetapi kalau lewat proses itu, maka saudara akan merasakan manisnya kasih Tuhan yang melebihi dari madu murni. Dan sekarang jadi persoalan bagi kita semua pada hari ini. Kalau kita lihat dalam waktu Tuhan memproses saudara, memproses kita terasa sakit, saudara. Memang, ya. Waktu Tuhan memproses, mendidik dan memproses kita terasa sakit sekali. Tetapi memang firman Tuhan sudah tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kelima, tertulis demikian. Dan sudah lupakah kamu bahwa nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatanya. Memang
tiap-tiap ganjaran, tiap pengajaran, ya, tiap proses pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, saudara, pada waktu saudara mengalami masalah, pada saat itu memang sakit, pedih, ya, stres mungkin tinggi. Tetapi saudara, Tuhan berkata, itu adalah proses dari Tuhan. Dan apabila kita melewatinya, maka akan terjadi sukacita. Sukacita dalam kehidupan kita. Karena apa? Level iman kita bertambah. Saudara, apa yang saudara alami pada saat ini? Mungkin pada saat ini saudara datang di rumah ibadah, di rumah kebaktian. Mungkin saudara sedang diproses Tuhan, dilatih oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui suatu penyakit yang mungkin susah sembuhnya. Melalui satu kehancuran dalam usaha. Ya. Atau kehancuran keluarga. Ya mungkin keluarga menghancur. Tapi persoalan dalam keluarga itu begitu hebat sehingga itu mengganggu kita dalam menjalani tiap-tiap hari. Atau berbagai macam masalah dan bencana yang kita hadapi. Saudara, mungkin ada di antara saudara-saudara yang datang dengan masalah. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, yang penting bagi kita, bagi saudara, apakah kita masih tetap beriman pada Allah yang kita sebut Bapa, yang mempunyai kuasa yang sekali lagi tanpa tara. Satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara. Semua ini adalah proses untuk kebaikan saudara. Dan cukup satu hal yang saudara lakukan. Tetaplah beriman kepada Dia. Tetaplah beriman kepada Dia. Karena iman, kalau kita beriman bahwa Allah itu kasih. Bapa kita adalah Allah Bapa kita yang penuh dengan kasih. Maka saudara, setiap hal yang kita dapatkan, kita ketemu, kita hadapi dalam hidup ini, maka ayat ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu semua apapun di sini ya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk saudara, untuk kita semua. Dan bukan hanya itu, saatnya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Minggu kemarin kita dengar firman Tuhan bahwa Tuhan itu, minggu lalu ya, Tuhan itu tahu ya dari awal sehingga akhir. Kita sebagai manusia kita hanya tahu sepotong. Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan sudah tahu bahwa akhirnya itu adalah hal yang indah bagi kita. Kita hanya tahunya sedikit, mungkin lewat sedikit sudah lewat persoalannya. Tapi pada saat itu kita begitu gelisah seperti murid-murid, berusaha dengan usaha kita. Tuhan berkata, segala sesuatu itu yang kamu alami adalah untuk mengadakan kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir saudara, pelajaran ini, kisah ini, peristiwa ini berbicara tentang Tuhan lebih besar dari masalah kita. Ayat 27 kata demikian, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Orang apakah? Dalam terjemahan lain, terjemahannya begini, atau bahasa Inggrisnya, siapakah? Siapa sebenarnya orang ini sih? Sehingga angin dan danau pun taat. Oh, dia adalah Bapa Allah kita sebagai Bapa kita. Bapa kita sebagai Allah kita yang berkuasa, menguasai
laut, darat, alam ini semuanya, semua kehidupan dalam dunia ini, semua persoalan kita, Dia kuasai. Dan yang penting bagi kita saudara, apakah kita tetap beriman pada Tuhan? Ketika saudara bisa mencapai level iman yang naik dan makin kuat, badai dan topan apapun yang melanda hidup saudara, saudara tidak akan tergoyahkan. Wah, nah sekali saudara, ini adalah janji Tuhan untuk kita semua. Dan itu tertulis di dalam Mazmur pasal 138 ayat 8 ayat 8. Mazmur pasal 138 ayat 8. Tertulis demikian. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Yehova akan menyempurnakan. Menyempurnakan. Bukan asal mengerjakan, bukan saudara. Menyempurnakan dalam hidup kita. Dan kebaikan kasih setia Tuhan terus menerus dalam hidup kita. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudara, itu janji Tuhan untuk kita. Itu janji Tuhan untuk kita. Murid-murid bisa mengalami air ribut. Dan ketika Tuhan ada, angin ribut hilang. Danau tenang. Persoalannya cuma bukan sepele, bukan. Tetapi justru iman itu menyadarkan mereka. Oh iya ya. Kenapa kok kami kurang beriman? Terus mereka berkata, Tuhan, kami akan binasa. Kita akan binasa. Loh, mereka bicara kepada Tuhan yang penguasa alam ini, yang menghidupkan orang. Dan bilang kita binasa, artinya Tuhan ikut binasa. Saudara, seringkali apa yang kita pikirkan seringkali untuk Tuhan itu peristiwa yang sangat kecil. Dia cuma berdiri, dia berkata, hai diamlah, hai teduhlah. Dan danau itu teduh, angin itu teduh, tidak berembus kencang lagi. Saudara, itu adalah Allah yang kita sembah. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini dapat mengingatkan kita semua, supaya mari, supaya iman kita tetap kita bersandar kepada Allah yang selalu kita sebut Bapa dalam doa-doa kita. Kita sudah sebut Bapa, tapi kita ragu untuk bersandar kepadanya. Mari saudara, jangan kita melakukan hal itu seperti murid-muridnya. Kita mau iman kita makin dewasa, makin bertambah. Seperti murid-muridnya dalam satu peristiwa dia berkata, Tuhan tambahkan iman kami. Mari saudara, iman kita minta supaya tambahkan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami apapun juga, gelombang apapun juga. Tapi karena Dia ada bersama kita, kita tidak pernah takut. Karena seluruh alam, ciptaannya dalam penguasaan Dia. Kuasanya tanpa tara. Dan kuasa itu menjadi milik kita semua, saudara dan saya. Amin saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdiri sama-sama. Kita akan nyanyi satu kur, yaitu Allah kuasa melakukan. Dan kita akan masuk dalam doa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur
mungkin dalam satu keadaan putus asa. Dan setelah mendengar firman Tuhan ini, sudah diingatkan kembali, oh iya ya, Allahku adalah Allah yang berkuasa. Dan saudara mau minta tolong Tuhan, persoalan saya kecil atau besar, saya serahkan kepada Tuhan. Engkau akan menyelesaikan semua, menyempurnakan pemulihannya, pertolongannya. Itu adalah kuasa Allah dan berlaku untuk saudara dan saya. Kalau ada antara saudara yang punya pemikiran demikian, yang datang dengan persoalan, yang minta supaya Tuhan tolong, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, atur segala masa, atur kehidupan kita semua. Mari saudara, mungkin ada saudara yang dalam persoalan, dalam proses. Mari kita angkat tangan kita menyanyikan lagu ini. Mari kita akan masuk dalam doa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Inilah pengakuan kami ya Bapa. Kau melihat tangan-tangan yang sudah diangkat Tuhan. Namamu tidak tahu persoalan apa yang dihadapi, masalah apa yang dihadapi. Tapi hamba percaya, apakah itu masalah kecil atau besar, bagi Tuhan tidak ada persoalan. Semuanya Tuhan dapat atasi, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami merenungkan pada hari ini, yang kami dengar. Itu boleh memperkuat iman kami, makin bersandar kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau menyelesaikan segala sesuatu dengan tuntas. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan bukan dengan kepala yang tertunduk, tapi kami pulang dengan kepala yang tegak. Karena kami yakin Engkau sudah menolong kami semua. Engkau sudah menyelesaikan dengan sempurna semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk doa pengerja yang sebentar akan diadakan setengah 12. Kami juga berdoa untuk perjamuan kudus yang akan diadakan minggu depan. Mempersiapkan kami semua untuk menerima berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Dan kami akan doa puasa secara korporat bersama mulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kuliah kami, apapun yang kami kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau Tuhan akan menolong kami semua. Kami telah berdoa untuk pemerintah kami yang mengatasi Tuhan tekanan ekonomi secara global ini. Engkau tolong Tuhan, supaya kami dapat keluar dari tekanan ekonomi ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi yang tengah menurun Tuhan ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong sehingga seluruhnya boleh selesai dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, pada saat kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara.
Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara, berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Siapa yang mau kita senangkan? Mau menyenangkan Allah atau mau menyenangkan manusia? Hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, maaf kalau saudara tersinggung misal pagi ini. Wah, firman Tuhannya nyinggung saya, bukan. Ya, karena ini memang firman Tuhan. Orang yang kadang-kadang kita tidak tahu apa jasanya, tetapi di mata Tuhan dia begitu berarti. Bukan melihat level, tetapi melihat apa yang dia lakukan bagi sesama dan terutama bagi Tuhan. Tuhan bilang, aku itu menciptakan kamu untuk berkuasa di bumi. Seperti kejadian tadi. Kemudian taklukkanlah semua itu. Tuhan kasih kita kemampuan gak? Tuhan lengkapi kita dengan kemampuan. Potensi yang luar biasa kalau kita menyadari itu. Tuhan sudah rancangkan masa depan yang penuh harapan buat kita. Jadi jangan dengar kalau orang lain bilang kita gagal lah, kita nggak mampu lah, kita nggak bisa apa-apa, itu kata manusia. Ingat kita punya Tuhan yang merancangkan hidup kita itu indah, penuh harapan. Banyak orang cuma tahu Kristus, tapi banyak orang yang nggak benar-benar mengenal Kristus. Banyak orang yang mau terlihat baik dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu, terlihat baik dengan mengikuti kebaktian setiap hari Minggu, tetapi mereka mengabaikan pengenalan akan Kristus yang sejati. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami sangat senang Anda dapat bersekutu bersama kami. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Allah Tritunggal dan Kemahakuasaan Allah akan menjadi tema kita sepanjang bulan Oktober. Jangan lewatkan ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari senantiasa bersekutu, mempelajari firman Tuhan, dan semakin bertumbuh setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.